Oke, kita lihat ya, benar nggak hasilnya segitu? Nah, kita udah dapat total PTKP. Baru kita ngitung penghasilan kena pajak setahun. Kena pajak setahunnya itu cara ngitungnya penghasilan neto setahun dikurangi total PTKP. Hasilnya 27.787.200. Oke, benar ya jawabannya. Kita lanjutkan sesuai sama pertanyaan. Berapakah PPh terutang setiap bulan Arto? 115.780. Kita tanya coba Nova. Iya, Pak. Silakan Nova. Kuliah nih. Ya. PPh terutangnya yang per bulan 115.780. Oke, coba Rifki. Berapa Rifki? 115.780 per bulan. Oke, kita coba hitung. Dari mana Rifki itu hasilnya? Kan per tahunnya itu 1.389.360 itu per tahun. Terus Per tahunnya dapat dari mana? dibagi 12 biar per bulan. Per tahunnya dapat dari mana? Dari 5% dari 27.787.200 dari PKP. Oke, betul ya. 5% dikali 87.200. Ini PPh terutang setahun. PPh terutang sebulan tinggal dibagi 12. Hasilnya 115.780. Ini soal nomor 1 selesai. Ini jawaban soal nomor 1. Silakan, ada yang mau bertanya? Cukup. Bapak izin nanya. Ya, silakan. Kalau buat yang tanggungan itu kan maksimumnya 3 orang. Terus itu buat 3 orang itu tetap 4.500.000 atau dikali 3, Pak? Dikali 3. Aduh, ini suara apa? Aduh. Kalau yang nggak berbicara di mute dulu ya. Kita fokus katanya. Berapa itu? Oke. Jawabannya untuk PTKP yang anaknya 3 atau tanggungannya 3 itu nanti hitungnya wajib pajak sendiri 54 juta. Kemudian tanggungan kalau dia belum menikah ya. Ini PTKP kalau TK3 tinggal berapa? 54 juta ditambah 3 dikali 4.500.000. 3 dikali 4.500.000. Hasilnya 6.500.000. Itu kalau tidak punya istri, tanggungannya 3. Kalau udah punya istri, tinggal ditambah lagi 4.500.000. Jadi hasilnya 72 juta. Gitu ya jawabannya. Oke, Pak. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua, berapa yang harus dibayar Arto pada tahun 2020? Ini lanjutan dari soal yang ke-1 ya. Apabila Arto bekerja sejak bulan Maret. Di buku ada contoh soal halaman berapa? Halaman 204 sampai 205. Di buku ada di halaman 204 sampai 205. Bapak izin bertanya, itu untuk bulan Maretnya awal atau pertengahan atau akhir? Awal. Awal. April, Mei, Juni, Juli. Berapa mas beda? Berapa penghasilan neto setahunnya? Aisyah. Aisyah sama. Bentar, Pak. Berapa Aisyah? Penghasilan neto setahunnya, Pak. Ya, betul. Berapa? 75.656.000. Oke, kita coba tanya Olivia. Iya, Pak. Berapa kamu hitung penghasilan neto setahunnya? 75.656.000. Kamu 75 juta. Oke, kita coba hitung ya. Soal yang kedua. Penghasilan bruto sampai penghasilan bruto sebulan masih sama ya. Kemudian pengurangan juga sama sampai penghasilan neto sebulan. Ini sama sampai sini.
sampai penghasilan neto sebulan sama. Yang membedakan itu penghasilan neto setahun. Biasanya kita kali 12, karena setahun itu 12 bulan. 12 bulan. Karena dia bekerjanya dari bulan Maret, Maret. kita hitung Maret sampai Desember. Berapa bulan? 10 bulan. 10 ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. 10. Jadi dikali 10 bulan. 10. Penghasilan neto sebulan dikali 10. Dapat penghasilan neto setahun. Hasilnya itu 75.656.000. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bulan Maretnya harus dihitung ya. Karena kita nggak tahu dia Maretnya itu masuknya tanggal berapa. Kalau nggak dikasih tahu berarti Maretnya dihitung. Oke. Kalau misalnya tengah bulan gimana, Pak? Tergantung tanggalnya. Kalau misalkan tanggalnya belasan, Pak, kayak 18, kayak tanggal 17 kayak gitu, gimana ngitungnya, Pak? Kalau misalkan masuknya itu tanggal berapa, tanggal 11 misalkan, itu dianggapnya itu nggak dianggap ya. Kan yang dihitung itu adalah kapan dia menerima gajinya. Kan gajinya itu pasti bulan depan kan? Oh iya, benar. Ya kan nggak mungkin bulan ini langsung kan? Bapak, Kalau kamu masuk bulan Maret, apa langsung digaji bulan Maret? Belum tentu ya. Kan gajiannya awal bulan, berarti kamu lewat gitu. Iya, ya. Kalau kan gajiannya akhir bulan, berarti kamu dapat gajian. Seperti itu. Pak, mau nanya. Ya, gimana Rizky? Pak, kalau tutup bukunya itu tanggal 15 itu dikenakan mulai dihitungnya dari tanggal berapa ya? 15 apa tuh? Kan misalnya tanggal 15 Maret nih, itu apa sih perusahaannya tutup buku. Nah, itu tuh dihitungnya mulai dari tanggal berapa? Ya Maretnya tetap dihitung. Karena kan gaji. Kalau gaji kan per bulan, bukan per 15 hari ya. Jadi kan si perusahaannya tutup bukunya tanggal 15, jadi tetap dihitungnya dari awal Maret. Ya. Pak, makasih. Selanjutnya, pertanyaannya, berapa penghasilan kena pajak setahun? Berapa penghasilan kena pajak setahun? Pak. Devi Irvani. Bentar, Pak. Pak Bani, saya mau nanya, Pak. Ya, kenapa, Mat? Kalau misalkan kan di soal pretest ada Yuliani sudah menikah dan memiliki anak tiga orang. OPTKP-nya berapa, Pak? Kalau misalkan Yuliani sudah menikah dan memiliki tiga orang anak, OPTKP-nya kawin 3. Tergantung OPTKP. suaminya itu udah kerja atau belum suaminya. Kalau suaminya kerja, dianggapnya TK0. Kalau suaminya itu bekerja, dianggapnya TK0. Kalau suaminya enggak bekerja, dianggapnya K3. Di buku juga ada ya, Asmat. Keterangannya Pak Abdullah Roy merupakan teman sekantornya yang sama-sama bekerja, gitu Pak. Ya, sebenarnya kalau kamu lihat kan ada feedbacknya ya, di sana ada jawabannya, Asmat. Ya. Nah itu Ya jawabannya. Pak. Apa Pak? Kurang kedengeran Pak. Tadi apa Pak? Di Google Kurang. Setelah kamu ngisi, itu ada feedbacknya. Kalau kamu jawabannya salah, itu jawaban dari pertanyaan itu. Oh, ya. Baik Pak, baik. Pak, izin jawab yang tadi. Ya. PKP apa? PKP setahunnya. Ya.
PKP setahunnya 12.656.000. 12.656.000. Coba Sinta, Iya, Pak. berapa kamu itu? PKP-nya satu Ya, tahun PKP setahun. 12.656.000. Oke, kita hitung. Kita dapat penghasilan neto setahun, kemudian kita hitung PTKP-nya sama. Karena ini soal yang sama, berarti di sini penghasilan kena pajak setahunnya 12.656.000 ya. Karena ini soal nyambung sama soal yang ke-1, jadi PTKP-nya masih tetap sama. Jawabannya ini ya, 12.656.000. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapakah yang harus dibayar Arto pada tahun 2020 apabila Arto bekerja sejak bulan Maret? Oke, itu pertanyaannya. Ria, kamu bisa ngikutin nggak? Masuk keluar terus kamu? Bisa, Pak. Iya, sinyalnya. Ria Apriani? Berarti 500. Berapa Ria Apriani? Ria, bisa dengar? Berapa jawabannya? 332.600. Coba Ika. Ika Ratnasari ada? Ada, Pak. Berapa hasil kamu itu? 1.157.800. Kalau Ria? Belum dapat, Ria? Oke, kita coba hitung ya. Penghasilan kena pajak setahun. Terus kita hitung hasilnya itu 632.800 ya. Kemudian dibagi 10, 63.280. Sebenarnya ini bukan setahun ya, tapi 10 bulan. 10 bulan. Penghasilan kena pajak 10 bulan. Makanya sebenarnya di sini tuh penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Istilahnya gitu ya. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Seperti itu. Ini jawabannya. Jawabannya setahunnya 632.800
atau sebulannya 63.280. Ini jawaban untuk soal yang kedua. Ada pertanyaan soal kedua? Enggak, Pak. Sekarang kita lanjut. Soal yang ketiga. Pada bulan Mei 2020, Arto mendapatkan THR sebesar 15 juta rupiah. Berapakah PPh atas THR yang harus dibayar Arto pada bulan Mei 2020? Di buku ada contohnya ya. Halaman berapa? Halaman berapa? 203 sampai 200. Ya, betul ya. Halaman 203 sampai halaman 204. Silakan dikerjakan. Perhitungnya ada 3 kali ya. Yang pertama, penghitungan atas gaji dan THR. Yang kedua, penghitungan gaji atas penghitungan PPh atas gaji aja. Yang ketiganya atas THR. Bapak pengen diulang, Pak, boleh gak? Apaan tuh? Ya enggak, Pak. Yang mana? Yang tadi yang ngitung buat PPh. Oke, Ya, itu gitu di tadi. halaman 203 sampai 204. Cara ngitungnya tadi 3 kali. Tadi di slide saya udah jelasin. Hitungan yang pertama yaitu menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Perhitungan yang kedua, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Penghitungan yang ketiga, PPh pasal 21 atas THR-nya aja. Yang kita selisihkan dari perhitungan ke-1 sama perhitungan yang kedua. Kita mulai dari perhitungan ke-1 ya. Siap-siap ya buat ditanya. Bapak THR-nya berapa tadi? 15 juta. Mati belum. Nova Febriana. Iya, Pak. Pertanyaannya, berapa penghasilan bruto setahun? Langsung jawab, Pak. Ya, kalau udah selesai. 96.576.000. Gimana, Pak? Oke, nanti ini. Siapa ya belum ya? Aisyah, udah belum sih? Oh, udah ya tadi. Udah, Pak. Tazkia. Ya, Pak. Penghasilan bruto 10 bulannya kan, Pak? Nah, 90.656.000. 10 bulan. Ini Tahun. Kita move Ini on. udah soal 3. lanjutin nomor 2. Lanjutin nomor. Oh, jadi setahunnya 6.
95 juta, Pak. 95 juta. Oke. Beda ya sama Nova. Coba siapa? Wisnu. Wisnu ada? Nggak ada. Oke, Mirella. Berapa Mirella? 111 juta 576.000. Berapa ulangi? Salah. 111 juta 576.000. Oke. Benar, Pak. Ada 3 versi ya, Benar. semuanya beda-beda. Oke, kita coba hitung. Kita masuk ke soal 3. Untuk gaji sebulan, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sama, sampai penghasilan sebulannya 8.048. 48.000. Ya, kemudian itu penghasilan bruto Dikali 12. ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Penghasilan bruto setahun. Dikali 12. Dapat 96.576. Ditambah THR. THR-nya 15 juta. 15 juta. Jadi penghasilan bruto setahun dan THR itu Bisa, Bu. 111 111.576.000. 111.576. Sampai sini ada pertanyaan? Udah. Gampang ya? Oke, lanjut. Berapa total pengurangan? Berapa total pengurangan? Kita coba tanya Amalina Salsabila. Berapa total pengurangan? Connecting ya. Oke, kalau enggak Amalina, Alfonso. Ya, Pak. Berapa kamu hitung total pengurangan? Pengurangannya 6.538.804. Oke. Coba Salman. Salman berapa? Gak ada. Beanisa? Belum dapat, Pak, bentar. Oke. Ya, Pak. Maaf. Ya, berapa Salman? Hasil total pengurangan. Total pengurangan, bentar.
Ahmad, Anissa berapa? Bentar, Pak. Apa mau nanya? Ya, Kalau yang iuran pensiunnya itu dari yang bruto atau yang dari gaji setahunnya, Pak? lihat di halaman 203, iuran pensiun itu dari mana? Dari bruto, Pak. Ya, dari bruto. Berapa, Salman? Bapak, Ya, 5.578.800. oke. Beda ya sama Alfonso. Berapa, Salman? Belum, Pak. Sebentar. Kalau mana bisa dapetin kan hebat. Sia-sia kamu putus dari aku. Dapetnya jauh. Berapa, Salman? Udah? Oke. Kita tunda pertanyaan buat Salman ya. Total pengurangannya kita hitung. Biaya jabatannya itu 5% dikali 111.576. Iuran pensiunnya dari penghasilan bruto setahun dan THR. Jadi hasilnya 6.694.560. Pak Bani, Ya. Pak Bani. Kalau itu soal yang mana, Pak? Soal yang pretest pertemuan 9 atau soal latihan? Soal latihan nomor 3 yang ini. Yang mana, Pak? Oh, yang ini. Oh, ya. Makasih, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Berapa penghasilan kena pajak setahunnya? Berapa penghasilan kena pajak setahunnya? Lasmara. Ria. Berapa jawabannya, Ria? Maaf, tadi pertanyaannya apa? Penghasilan kena pajak setahun.
Berapa? Aman? Teddy, berapa hasilnya? Tahunnya harus Ulangi lagi. Nggak jelas, Teddy. Nggak jelas tadi. Salva berapa? Salva. Yang per tahunnya, Pak. Ya, PKP setahun. PKP yang setahun. PKP, penghasilan kena pajaknya berapa? 63 juta, Pak. Itu PT, Yang tadi PTKP. awal. Oh, PTKP. bukan PTKP tapi PKP-nya. PKP-nya sebentar, Pak. Rp50.616.020. Oke, kita hitung ya. Di sini PTKP-nya masih sama. Iya. Jadi total PKP-nya itu dapatnya dari kita hitung dulu PTKP setahunnya, penghasilan neto setahunnya. Penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahunnya 111.576 dikurangi 6694. PKP-nya jadi 104 dikurangi 63. 1.881.440. Ada yang salah nggak? Sama, Pak. Sama. Pak. Sama. Oh, iya. Oke, ini PKP-nya. Berarti berapa penghasilan, berapa pajak penghasilan yang terutang atas gaji dan THR? Coba Devi.
PPH-nya, Pak. Ya, PPH terutang. Setahun, Pak. Ya, setahun. 2.094.072. Oke, coba kita hitung. Suara apa? Suara siapa ya? Nah, ini hasilnya ya. PPH terutang tahun atas gaji dan THR. Ini perhitungan yang pertama. Ini perhitungan ke-1. Perhitungan keduanya, kamu buka 104, kita udah lakuin ya. Di soal yang ke-1 ya. Untuk perhitungan yang keduanya, itu kita udah lakuin. Di soal yang ke-1. Jadi kita nggak usah ngitung lagi. Suara siapa ya? Oh, suaranya Olivia. Oke, lanjut. Untuk yang perhitungan kedua, kita udah lakuin. Tadi di soal yang ke-1. Jadi kita nggak usah ngitung lagi. Ini perhitungan kedua, kita nggak usah ngitung lagi. Karena udah ada hasilnya. Tapi hitungannya jangan yang sebulan, tapi yang setahun. Setahun. Oke, jadi ini dapat buat yang PPH terutang setahun atas gaji dan THR dapat 2.9472. Kemudian PPH terutang setahun ini atas gaji. Kalau ini atas gaji saja itu 1.389.360. Sekarang masuk ke perhitungan ketiga. Untuk perhitungan ketiga itu kita kurangkan antara Tuh yang mana, Pak? tahun atas gaji dan THR sama PPH terutang setahun atas gaji. Pak, soal yang mana itu, Pak? Kenapa? Soal nomor kedua, Pak. Nomor 1. Ya. Oke. Jadi selisihnya PPH pasal 21 atas THR itu 2 juta dikurangi 1.389 hasilnya 704. Ya, hasilnya 704. 712. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini jawaban soal yang ketiga. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut soal terakhir. Soal yang keempat. Cara ngitungnya sama. Soal yang keempat itu pada bulan Desember 2020, Arto mendapatkan bonus 3 kali gaji dari gaji yang didapatkan setiap bulan. Berapakah PPH atas bonus yang harus dibayar Arto pada bulan Desember? Di buku ada contohnya di halaman yang ke-202
sampai halaman 203. Cara ngitungnya sama dengan yang THR. Nomor 1. Cara ngitungnya sama kayak ngitung yang THR, ada 3 perhitungan. Perhitungan pertama, PPH pasal 21 atas gaji dan bonus. Yang kedua, PPH pasal 21 atas gaji aja. Yang ketiga baru PPH 21 atas bonus aja. Silakan dikerjakan. Berapa sih? 8 kali 3, 4. Berarti bonus 3 dikali 4. Belum. Belum. Aisyah Salma. Ya, Pak. Bentar, Pak. Berapa PPH pasal 21 atas gaji dan bonus? Bentar.
Olivia, sudah selesai? Ika? Iya, Pak. Berapa Ika? Gaji bruto per tahunnya, Pak. Bukan. PPH pasal 21 atas gaji dan bonus. Mela, udah Mela? 7 juta. Bentar, Pak. 7.506.000. 7.600.000. 506.000. 506.000. Coba yang tadi Olivia udah dapat? 7.506.000. Ika berapa Ika? Sebentar, Pak. Siapa yang udah? Hana coba, Pak. Mau coba jawab. Berapa anak? 1.166.176. Oke, siapa lagi? Taskia mau coba, Pak. Berapa Taskia? 2.470.72 rupiah. Oke, kita coba. Ada Vi mau. Ya, berapa kamu? 2.517.072.000. Oke, coba kita hitung barang ya di sini. Perhitungan ke satu. Soal 2. Soal 3. Belum. Kita masuk soal keempat. Diperhitung 3. Gaji bulan sampai penghasilan bruto setahun sama ya. Ya. Kita gaji di bonus. Bonusnya berapa? 24 juta. 24 juta. 24 juta. Ya, 24 juta ya, 8 juta dikali 3. Ya. 120.576. Ya. 6 juta 28. 6.028.800. Ya, maksimalnya kan 6 juta ya. 6 juta. Ya. Jadi Ya. masukinnya di sini 6 juta. Udah salah. Ya. Oh iya. Maksimalnya 6 juta. Iya, Kita Pak. hitung maksimal 6 juta. Maksimal 6 juta. Oke, kita lanjut. Iuran pensiunnya dari mana? 1% dari penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto atau gaji? Bruto. Coba lihat halaman 202. Oh, gaji, dari gaji, Pak. Dari gaji ya.
Iya. Oh, salah. Oh, salah. Penghasilan bruto setahun. Plus bonus ya. Oh, Oke. Iuran pensiun khusus untuk bonus itu diambil dari penghasilan bruto setahun. Terus lainnya. Aduh. Dari penghasilan bruto Dan bonus. saya lupa jadi ya. Oh ya, lihat dari gaji pokok ya. pokok. Dari gaji pokok. Oke. Jadi 8 juta kali 12. Oke. Penghasilan neto setahunnya 113, PTKP-nya 63, PKP-nya 50. Nah ini ya hasil penghitungan ke-1. Penghitungan yang kedua sama ya. Penghitungan yang kedua sama. Untuk penghitungan yang kedua sama kayak perhitungan soal yang ke-1. Karena kita udah hitung, jadi kita nggak usah hitung lagi. Iya, Pak. Nah, karena perhitungan yang keduanya udah dikerjain di soal ke-1, kita tinggal selisihkan aja perhitungan ke-1 sama perhitungan kedua. Jadi hasilnya khusus PPh pasal 21 atas bonus, yaitu dimerahin 1.141.440 rupiah. Silakan, ada yang mau tanya? Salah. Bapak mau nanya. Ya. Kan itu yang PPh terutang setahun atas gaji dan bonusnya 50.616.000. Ya. Itu enggak yang kan langsung dikaliin semuanya 5%, enggak yang 616.000-nya ke 15%. Ya, betul. Harusnya kali 15%. Ini kan maksimalnya 50 juta ya. Iya. Kemudian di sininya tinggal dikurangkan 56 616. juta dikurangi ini. Jadi hasilnya 2400. Ini total PPh terutang tahun atas gaji dan bonus. Tinggal kita jumlah. 2.592. Jadi di sini
2.592.000. Nah, ini jawaban yang benernya ya. Terima kasih koreksinya. Oh, Ada lagi yang mau bertanya? Udah, Pak. udah Pak. Udah ya? Ya. Oke. Nanti ini kalau ini saya rekam, nanti di-share di YouTube kalau misalkan butuh ngelihat lagi jawabannya juga. Mungkin udah segitu aja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di depan. Entah itu pakai metode Zoom lagi atau YouTube lagi. Oke. Ya. Lagi Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Ada yang mau ditanya lagi? Aku mau nanya. Ya, Pak. Tapi Ya, siapa yang mau tanya? Devi Pak. Ya, silakan. Tapi aku mah bukan nanya yang di sini. Kenapa? Nanya yang kan yang waktu materi kemarin ada yang PPH pasal 21. Kalau yang nggak punya NPWP kan ditambah 20%. Itu ngitungnya gimana Pak? Dari nominal yang apa? Iya, nanti kita akan sampai sana buat ngitung yang belum punya NPWP. Jadi nanti dijawabnya. Di buku juga sebenarnya ada contohnya. Di slide juga ada tadi perhitungan kalau nggak punya NPWP tambahan 20%. Oh, yang tadi awal ya, Pak? Ya, ada di slide. Nanti kita akan bahas lagi, mungkin di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.